Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Di video kali ini kita akan jelaskan alat ukur yang kedua yang bernama filler gauge dan cara penggunaannya. Alat ukur yang juga sangat penting untuk kita gunakan di bengkel nantinya itu adalah filler gauge ini yang berguna untuk mengukur celah klep biasanya. Namun sebenarnya juga banyak ke bagian-bagian yang lain juga bisa kita ukur menggunakan filler gauge ini. Nah, secara bentuk kita bisa lihat bentuknya seperti yang saya pegang sekarang ini. Nah, sebenarnya ini adalah lempengan-lempengan besi begitu ya, lempengan stainless yang ukurannya itu bermacam-macam ketebalannya. Nah, dimulai dari biasanya itu ada ukuran 0,05 sampai dengan maksimal ukuran 1 mili biasanya. Nah, mungkin di beberapa merek ada juga yang menyediakan yang paling tipisnya itu ada yang ukuran sampai 0,02 atau 0,03. Namun ini agak sulit dicari barangnya. Yang banyak beredar itu ukuran biasanya 0,05 yang paling tipis. Untuk lebih jelasnya bagaimana alat ini bisa membantu kita dalam bekerja nanti, kita akan lihat pada peragaan berikut ini. Oke, jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa alat ini juga bisa kita gunakan utamanya itu untuk mengukur celah klep. Nah, jadi yang kita maksud celah klep itu adalah di bagian sini. Ini baut setelan klep dan ini rocker arm, lalu di bagian bawah itu adalah klepnya. Nah, ini kita juga pernah buat penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan kunci penyetel baut setelan klepnya gitu ya, tappet adjuster. Nah, kali ini itu adalah pasangannya, yaitu alat pengukurnya. Nah, jadi kita akan melakukan pengukuran celah klep begitu. Langkah yang kita lakukan yang pertama, kita harus tahu dulu celah klep itu biasanya berapa ukurannya. Nah, jadi kalau menurut sesuai buku panduan itu adalah antara 0,05 hingga 0,20 mili. Nah, jadi kita bisa lihat dulu di sini ukuran berapa yang mau kita pakai gitu. Nah, ini kita bisa lihat. Saya akan ambil dulu langsung yang paling tipis yaitu 0,05 mili ya. Ini bisa kelihatan di situ. Ukuran 0,05 mili. Ingat bedakan 0,05 dengan 0,5. Ini lebih tipis ya. Ini yang paling tipis yang ada di alat ini. Kita akan coba selipkan di antara baut dengan batang klepnya. Jadi kita masukkan lagi seperti ini. Nah, ini belum bisa kelihatan dengan jelas. Nah, ini kalau kita masukkan ternyata dia longgar ya, bisa didorong, bisa ditarik dengan mudah. Artinya ini celahnya lebih dari ukuran 0,05. Artinya kan memang nggak menjepit begitu ya, jadi ini lolos. Kalau memang kita mau membuat ukurannya segini, artinya ini sudah pas, jadi nggak perlu kita rubah lagi. Namun kalau kita mau buat lebih longgar dari ini ya, kita akan sesuaikan lagi dengan ukuran yang lebih tebal daripada yang barusan. Nah, kita coba tes ukuran yang 0,10 ya, yang lebih tebal dari yang tadi. Oke, ini 0,10. Oke, saya selipkan. Nah, ini terasa sedikit agak sulit ya dimasukin, tetapi ini bisa. Nah, itu bisa. Artinya inilah ukuran yang tepat sebenarnya pada celah yang ada di baut ini. Nah, tandanya dia bisa kita masukkan dan dia bisa ditarik walaupun agak sedikit seret, namun ini nggak bisa didorong lagi karena dia udah ngepas. Nah, inilah cara mengukur untuk di bagian baut setelan klep ataupun celah klep yang kita masukkan. Nah, jadi di sini berarti celahnya adalah sekitar 0,10. Nah, berikutnya mumpung masih di bagian head cylinder ya, alat ini kita bisa gunakan juga untuk mengukur celah busi. Nah, celah busi kita harus tahu dulu nih celah standarnya yang busi itu berapa sih sebenarnya. Ini jadi di bagian ujungnya itu ya ada inti besi atau elektrodanya dengan bagian groundnya ini ya. Kita bisa lihat nih, kita coba dekatkan sedikit ya. Jadi celahnya itu normalnya sih di atas dari 0,5, batasnya 0,9 maksimal. Nah, jadi kita akan coba periksa. Saya gunakan dulu ukuran yang paling tipis untuk celah busi yaitu 0,50 atau 0,5. Saya sesuaikan seperti ini. Ya, diselipkan seperti itu. Ini ya. Nah, ini. Kalau dia longgar gitu ya, seperti ini. Nah, ini berarti lebih dari 0,5. Nah, kita coba naikkan ke angka 0,6. Saya uji dulu. Ini 0,6. Kita tes. Nah, ini mulai pas. Nah, ini pas nih. Oke, buktinya dia bisa nempel, tidak jatuh ya. Tapi bisa kita tarik. Nah, inilah ukuran yang tepat untuk busi yang sedang saya ukur sekarang.
Nah, idealnya memang di antara itu ya ukurannya, di atas 0,50 atau di bawah dari 0,90. Nah, jadi kita bisa pilih ke angka 0,6 atau 0,7 kalau memang dia sudah tepat seperti yang ini. Artinya celah busi yang kita buat itu sudah sesuai. Nah, jadi kalau ternyata celahnya itu terlalu sempit ya, nggak bisa kita masukkan alat ini, caranya itu kita tinggal ungkit sedikit dengan obeng atau pakai apa gitu yang tipis. Kita bisa angkat seperti itu. Ya, kita angkat. Nah, jadi ini bisa kita tes lagi. Kalau ternyata malah terlalu longgar, nah ini terlalu longgar jadi ini 0,60 malah terlalu longgar. Nah, kita tinggal ditekan sedikit dengan obeng yang tadi kita gunakan supaya dia menjadi rapat kembali. Nah, kerapatannya ini kita atur sesuai dengan yang tadi dijelaskan antara 0,50 atau 0,90 paling longgarnya. Nah, ini pas. Ya, 0,60 saya bikin di situ angkanya. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan pengukuran alur ring piston ya. Alur ring piston itu adalah di bagian sini. Nah, diposisikan ringnya itu terpasang. Ya, ini kita pasangkan ringnya. Nah, lalu pada bagian ring ini kita tekan ya, kita arahkan ke dalam dulu. Kemudian alat ukur kita siapkan ya. Biasanya sih ukurannya itu dia kurang dari 0,05 ukuran standarnya. Kalau ternyata dia longgar atau lebih dari 0,05 itu berarti sudah melebihi limitnya. Nah, ini kita akan coba teskan seperti itu. Saya akan masukkan di sini. Nah, ini kita bisa lihat ini alurnya sudah termasuk dikategorikan longgar. Buktinya posisi ring terpasang dan alat ukurnya kita masukkan, ini bisa digesek dengan mudah seperti ini. Berarti ini sudah longgar. Seharusnya dia itu akan agak sedikit tertahan atau terasa sempit, itu baru dikategorikan normal. Nah, artinya apa? Ring piston atau alurnya itu sudah terlalu longgar. Kalau tetap digunakan, besar kemungkinan itu akan terjadi kebocoran kompresi. Nah, jadi cara mengukur alur ataupun side clearance daripada ring piston itu adalah dengan cara seperti itu. Ya, bisa diukur bagian atas dan juga bagian bawahnya. Oke. Nah, di bagian bawah mungkin masih agak lumayan padat, terasa tertahan. Tetapi di bagian yang nomor 1 ringnya sudah longgar. Nah, ini terlalu longgar. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan pengukuran celah antar ujung ring. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Saya akan keluarkan ring piston yang di sini. Jadi ujung ring ini kan ada celahnya kalau kita pasangkan ke blok, ya. Seperti itu. Nah, saya akan masukkan ke bloknya seperti ini. Nah, ini harus kita dorong dengan pistonnya supaya masuknya merata. Nah, jadi akan saya dorong dengan piston ini. Kita akan lurus dan sejajar. Kemudian ini kita ambil lagi pistonnya. Nah, sekarang kita bisa lihat di bagian dalam itu ada celah ujung ring pistonnya. Nah, yang kita akan ukur itu adalah celah yang terdapat di sini. Normalnya itu ukurannya di bawah dari 0,50 mili, artinya setengah mili ya, kurang dari itu. Kalau dia sudah mencapai 0,5 atau bahkan lebih, ini kondisi ringnya sudah tidak layak digunakan. Nah, kita bisa gunakan alat ukur untuk mengetahui celahnya ini. Oke, kita gunakan yang ukuran 0,50 ya, 0,5 itu sama artinya. Nah, saya akan tempatkan di sini. Longgar ya, lolos ya, mungkin kalau kurang jelas saya pindahkan letaknya. Nah, ini ukuran 0,50 ya. Nah, bisa kita lihat ini celahnya lebih dari 0,50, artinya ini sudah longgar ya. Kita bisa tes dulu, mau uji yang lebih besar lagi ya celahnya, ukuran 0,80 saya gunakan ya, kita tes. Ini juga masih terlalu longgar ya, ini masih terlalu longgar. Itu berarti jaraknya sudah lebih dari 80 juga. Kita sekali lagi tes. Saya gunakan yang paling besar di sini, ukuran 1 mili. Oke, kita masukkan. 1 mili juga ternyata masih bisa masuk, tetapi agak mulai keset. Nah, ini berarti celahnya sudah mencapai 1 mili ya.
sudah mencapai 1 mili. Nah, artinya apa? Ini ring piston sudah tidak layak digunakan pada silinder ini. Nah, jadi nanti kalau teman-teman beli ring piston, lalu diujikan dulu ke sini, kalau celahnya memang masih di bawah dari 0,50, nah itu masih bisa dikategorikan layak untuk digunakan. Namun kalau sudah lebih dari 0,50, artinya sudah tidak memungkinkan untuk dipakai, karena pasti akan terjadi kebocoran kompresi atau tidak maksimalnya penekanan pada bagian piston. Oke, satu lagi yang bisa saya contohkan di sini, kita juga bisa mengukur celah samping dari tiang sokar atau connecting rod dengan cara alatnya kita siapkan, ya, alat ukurnya. Biasanya sih celahnya itu di bawah dari 0,50 juga, sama seperti ring piston tadi. Nah, saya langsung aja siapkan ke angka 0,50, ya, 0,50. Kita mau uji, caranya itu kita arahkan tiang sokar ini ke pinggir, ya. Boleh sisi kiri ataupun sisi kanan. Kita hanya mengukur sebelah aja. Nah, lalu ini kita sisipkan di selanya. Nah, ini nggak bisa masuk, berarti celahnya kurang dari 0,50. Nah, kita akan gunakan lempengan yang lebih tipis. Saya coba langsung ke yang 30, 0,30. Kita tes. Nah, ini 30, tapi agak sedikit longgar, berarti ini lebih dari 0,30. Saya naikkan dikit, kita ambil yang 40. Ya, ini ukuran 0,40. Oke, kita tes. Nah, ini agak sempit ya, agak sempit. Oke, tapi masih bisa dimasukkan. Cuman gerakannya agak tertahan. Nah, artinya ini bisa dibilang celahnya sekarang itu adalah 0,40 ya, agak keset tapi bisa. Ya, oke. Jadi dia disisipkan ke situ. Jadi kita bisa sisipkan ke celah connecting rodnya. Nah, ini adalah namanya celah samping dari poros engkol. Nah, kita juga bisa gunakan filler gauge ini untuk mengukur celah samping tersebut. Artinya apa? Kalau memang ini sudah besar celahnya, berarti si poros engkol itu jadinya nggak bisa stabil bergerak. Ada kemungkinan dia menjadi agak goyang atau geol begitu ya. Nah, kita juga bisa ukur menggunakan filler gauge ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya cara penggunaan filler gauge yang bisa kita peragakan. Tapi satu hal yang penting untuk kita ingat juga nih, setelah mempergunakan alat ini, penting ya kita lakukan, dibersihkan kembali alatnya, lalu kita simpan di tempat yang aman lah intinya. Karena alat ini tuh kategorinya kan alat ukur gitu. Kalau alat ukur kita perlakukan sama seperti kunci-kunci biasa, dikhawatirkan alat ini menjadi tidak akurat lagi dalam melakukan pengukurannya. Nah, jadi supaya tidak mungkin berkarat atau bengkok atau mengalami perubahan ukuran, alat ini sebaiknya kita bersihkan lalu disimpan pada tempat yang aman. Oke, demikian dulu mungkin informasi yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Mudah-mudahan lebih banyak lagi rekan-rekan kita terbantu dengan informasi yang kami bagikan. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.